bawah. Nah ini airnya sudah mulai keluar nih, keluar ya airnya. Nah, nah ini saya biarkan dulu teman-teman, nanti dikirain air dari ember. Skema cara kerjanya pun saya bingung, ya, bingung. Ini bagaimana energinya itu dari mana gitu. Jujur kalau yang ini saya sangat bingung ya. Yang jelas karena saya bingung, ini saya katakan pompa air tenaga gaib. Cocoknya seperti itu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, kembali kita akan membahas masalah pompa air tanpa listrik atau yang kita kenal dengan pompa gravitasi. Karena kenapa saya terus mengulang-ulang video ini? Karena terus masih banyak konten-konten kreator yang membagikan tutorial, bahkan mengajak kepada penontonnya untuk membuat alat tersebut. Karena orang itu telah mengklaim kalau pompa gravitasi atau pompa tanpa listrik ini berhasil mereka bikin. Dan tidak sedikit juga banyak dari netizen atau penonton-penonton dari video tersebut mempraktekannya sendiri. Dan alhasil kerugianlah yang mereka dapat. Makanya saya tidak akan berhenti membuat video seperti ini, karena saya akan mengedukasi tentang video-video semacam ini. Dan di sini saya sudah punya satu video juga yang menurut saya perlu kita pertimbangkan, ya, perlu kita cermati dulu sebelum kita mengambil keputusan untuk membuat alat tersebut. Dan di sini pun saya sudah mempersiapkan sebuah skema gambar, ini sesuai dengan isi video. Tetapi sebelum saya menjelaskan skema gambar ini, alangkah baiknya kita akan tonton dulu videonya biar sahabat bisa mengerti ketika saya menjelaskan gambar ini. Baik, akan kita tonton dulu videonya. Di video ini menjelaskan kalau orang ini berhasil membuat pompa air yang terbuat dari paralon, ya. Dan kedalamannya menurut dari yang punya channel ini, tinggi sumur bornya itu sekitar 12 meter karena mereka menggunakan atau membuat pipanya itu 3 batang. Jadi 3 batang, satu batangnya itu kan 4 meter ya, berarti 12 meter. 12 meter. Nah, ini karena ini orang pipa ini lagi ini ngecek. adalah 3 batang. Ya, 12 meter 3 batang tadi ya. ukuran 4 meter berarti kali 3 12 meter. Nah, 3 batang. Oh, kedalaman airnya segini teman-teman ya. Ya, 12 Dari meter. Berarti ini bukan pipa yang bawah bukan itu ada 2 meter air. sumur bor yang kalau menurut saya tuh nggak dalam ya. Berarti ini sangat dalam ya aja. gitu. Dan mereka membuat alat ini tanpa menggunakan arus listrik atau energi ya. Ini sangat luar biasa dan akan terus kita lihat bagaimana orang ini membuat alatnya. Jadi teman-teman kalau mau buat air naik sendiri ya cocok. Nah, di video ini mengajak sahabat. Di video ini mengajak kita untuk membuat alat ini jika di lokasi kita tidak ada listrik. Saya jadi orang itu mengarahkan kita untuk membuat alat seperti ini. Itu berisi kipas makanya yang berfungsi. Kenapa video ini perlu kita bahas ya, perlu kita cermati dulu karena memang orang ini betul-betul mengajak kita untuk membuatnya ya. Tusen 1,5 den. Teman-teman nontonnya di skip ya, bahkan orang ini mengatakan jangan meng-skip videonya agar tidak jadi kalau teman-teman paham ya, tidak gagal biar gitu. Ini biar tahu, biar teliti ya, karena teman-teman kan nontonnya hanya lewat layar HP ya, jadi nggak langsung ya nontonnya, jadi harus dipahami dulu. Saya menggunakan tabung seperti ini. Nah ya. Di dalam tabung ini mereka ada menggunakan udaranya tabung ya, ada tabung kipas itu isinya untuk membuat udaranya. Kipas ya, nanti akan kita bahas. Fungsinya ke pipa 1,5 den ini ya, yang saya pegang ini. Ini saya sambung dulu. Tusennya pakai 2 teman-teman.
ada tusen yang tusennya. 1,5 Jadi cek ada dia 3/4. menggunakan 2 paralon. Fungsinya ya, 2 yang paralon, saya satu lem saat paralon yang ini kecil, fungsinya untuk yang satu udaranya paralon yang agak gede. 2 paralon untuk ini menurut dia mentransfer fungsinya udara. adalah yang satu Terus untuk pipa yang memasukkan kecil udara ini yang dan yang 3/4 satunya untuk mengeluarkan air dari menghisap bor. airnya. Jadi sistemnya ini seperti jet pump. Nah, Cuma karena perbedaannya dia jet pump itu pakai ini tenaga sistemnya listrik. seperti jet Kalau pump. ini Nanti akan saya saya jelaskan pakai ya di tenaga gambar ini udara. apakah Tapi betul bukan sistem yang berarti dia kincir angin, gunakan bukan ya, ini teman-teman. seperti sistem jet pump. Nanti pertamanya saya Karena dia pancing mengklaim air mengatakan untuk pompa yang dia bikin ini katanya untuk mirip dengan kipasnya itu sistem biar jet pump. berputar kita ya. bahas nanti. Setelah berputar itu disitulah menciptakan udara. Nah, Setelah dia bilang udara itu dia masuk ke di dalam tabung sumur, tersebut dia jadi memasang mau nggak kipas mau air yang itu harus tujuannya keluar. untuk Kenapa? Di memasukkan dalam sumur udara kan penuh dengan ke udara dalam dan seterusnya. paralon Maka ya. air ini tidak akan berhenti mengalir ya. Nah, katanya Selagi kalau di sumurnya itu masih air ada itu airnya. terus kita masukkan udara, itu otomatis mau Ini nggak mau kedalaman air yang sumur ada di bawah saya itu cek terpaksa tadi harus 12 keluar. meter Seperti itu dan dia teorinya. airnya itu 1 meter nanti. Nah, ini saya sambung lagi. Memang cukup panjang, Sambung sahabat. lagi, Ini teman-teman. paralonnya sambung 3 Benar ya. airnya tidak sekencang ini ya, tidak sekencang jet pump, tapi ya paling Ya, tidak dia jelaskan airnya tidak tapi sekencang lancar, teman-teman ya, jet pump katanya. enggak sekencang jet pump ya. Ya, kalau menurut saya sih Karena walaupun ini nggak hanya kencang bantuan seperti jet udara pump masa saja ya. keluar itu udah sangat bagus ya. Terus cara membuatnya juga enggak ribet kok. Nah, nggak ribet, kita memang nggak ribet, Buatnya ya. bikinnya pun gampang ya. Tabungnya nanti menggunakan pipa 6 dim teman-teman ya. 6 6 dim. in. Oh, tabungnya, Karena tabung atasnya ya. harus banyak Nanti saya menampung jelaskan, udara Bapak. masalahnya. Jadi kalau pipa 4 Nah, dim itu katanya untuk menampung udara buat kipasnya masalahnya. saja nggak cukup ya. Nah, jadi Karena ada tuh tujuan teman-teman, dia ada yang menggunakan berhasil membuatnya. pala Alhamdulillah Kak, saya 6 berhasil ini tuh membuatnya seperti tujuannya itu, untuk katanya. menampung udara katanya. Terus saya tanya, kok bisa saya gitu teman-teman? Kok bisa berhasil? Iya karena saya nontonnya Nah, jadi kan nggak katanya sedikit ada gitu. yang sudah meniru Jadi teman-teman kalau mau niru video ini ya, membuat misalkan kata kalau dia nontonnya di katanya situ kan pasti ada yang kelewat. kok bisa berhasil kata Dari gitu. situlah Jadi ada kesalahannya. ini ceritanya ada Nah, netizen yang menyatakan udah berhasil membuat alat seperti ini dan dia Nah ini katanya saya kok belum bisa juga berhasil nonton kata juga dia ya. katanya karena saya menonton videonya nggak di skip. Ini Seperti itu karena ini penjelasannya. fungsinya untuk out ya, untuk air dari dalam sumur itu sebenarnya. Sebentar saya lihat dulu. Karena di Saya tidak kampung akan ini sebutkan. teman-teman ya, ini di kampung sebelah. Nah, Memang ini ya, listrik belum ada teman-teman, Nah, belum masuk. ini Karena katanya pelosok listrik betul, di kan. kampung ini tidak ada Rumahnya di sehingga dia menggunakan alat ini. Jadi ada kawannya yang membutuhkan Biasanya bantuan, orang sini kalau ngambil air itu pakai jadi dia dragon. bikinkan alat seperti Jadi, ini. Kebetulan saya punya teman cerita sama saya, jadi terus akhirnya saya diminta tolong untuk membuat. Nah, dia diminta tolong saya untuk membikinkan alat ini. Ya, kalau tujuan dia bagus ya. Sebenarnya di menolong toko-toko temannya. online sudah banyak yang jual pompa air gratis gini. Nah, Teman-teman, dia kalau katakan teman-teman mau di beli online pun sudah banyak bisa ya. ada kan di Sudah Shopee banyak atau di mana. menjual alat-alat seperti ini. Tetapi saya ketika Tapi setelah mahal menonton video ini loh, saya cek di Shopee Kalau itu tidak teman-teman ada alat seperti ini mau ya. kreatif mah bisa belajar dari Nah, video. kalau mau gratis katanya belajar dari channel ini gitu. Baik, kita akan lihat terus videonya. bolongan nggak ada apa-apanya. Nah, dia sudah mulai Karena yang ada memasang kipasnya tuh di paralon tabung yang ya. 6 in yang dia katakan tadi untuk Nah ini eh, pipa ini menampung air ya. untuk Nah, ini mentransfer dia udara mulai ke dalam masukkan sumur. pipa yang pertama ya. Ini pipa yang pertama Ke ini dalam adalah sumurnya. pipa untuk mengirimkan angin dia ada tuh. Untuk Pipa anginnya ini ya. sumur. Nah, Kita untuk memasukkan anginnya. Saya Tetapi tutup pipa yang ini dia dulu. masukkan untuk angin ini dia Untuk tidak langsung naik ke atas. Dia dimasukkan ke sambungan dalam pool udaranya. sampai ke ujung dari Nah, tutup sumur lagi bornya. dengan pipa Jadi 4 tidak dim. langsung ke atas sahabat ya. Jadi dia terhubungnya nanti ke paralon yang gede ini. teman-teman. Yang menurut dia katanya ini untuk tempat angin ya.
Nah, lalu ini untuk keluar anginnya, untuk keluar airnya itu berbeda ya. Dia menggunakan paralon kecil ya. Itu langsung dari sumur menuju air ke elbow yang untuk ke langsung ke outnya ya. Nah, ini sudah memasukkan sumur 12 ini untuk menarik airnya katanya. Bisa naik sendiri hanya bantuan udara ya. Dia kata dia ini bisa naik sendiri dengan menggunakan udara gitu. Nah, ini kalau kita bikin coba untuk membeli paralonnya aja udah berapa nanti nih? dikira di sini ada pompa air. Makanya sebelum sahabat bikin, nah di sini nggak ada kita cermati dulu, sama kita sekali pelajari dulu, masuk bahkan akal apa lampu tidakkah listrik saja di sini tidak ada ya. Nah, dia katakan katanya di sini tidak ada paralon yang terhubung ataupun kabel yang terhubung ya. Nah, di sini nanti saya kasih tabungnya teman-teman. Kalau orang sudah berpikir seperti itu berarti ya memang ada tabungnya dulu yang lain di situ ya. Karena kalau memang ini asli masukkan di sini, pasti tidak akan berkata demikian. Ini nggak perlu dilem teman-teman ya, nggak perlu. Dia mulai memasang kalau tabung ya. Yang tabung menurut dia itu di dalam tabungnya itu ada kipasnya. Ya ini nanti yang akan kita bahas. Air ya. Coba teman-teman. Di atas tabung itu yang ada kipasnya itu dia masukkan air. Oke. Nah, kalau kamera tidak ke bawah, membutuhkan waktu yang lama. Air, kamera ke bawah. Nah, ini airnya sudah mulai keluar yang lama setelah kamera ke bawah. Air itu dimasukkan, perhatikan air langsung sudah keluar ya airnya. Ini sangat luar biasa. Nah, ini saya biarkan dulu teman-teman, nanti dikirain air dari ember itu yang keluar ya. Nah, kata dia disingkirkannya dulu katanya, takutnya biarkan selama disangka mungkin air yang mengalir teman-teman itu nggak salah paham dari airnya ember itu ya, biar nggak teman-teman. salah paham katanya gitu. Karena dia airnya nggak berhenti ya, walaupun tadi yang dimasukkan cuma nggak nyampe seember ya. Tadi itu paling setengah ember ya, dia masuk udara dari atas turun ke bawah, tapi airnya jadi mau nggak mau udara di dalam sumur harus baik sahabat, akan kita bahas langsung, tidak berlama-lama ya. Kita akan bahas langsung ke skema ini ya, akan saya jelaskan. Nah, tunggu dulu, ini dia bilang katanya ini cara kerjanya seperti kerja jet pump ya, karena menggunakan pipa 2 ya. Menurut dia itu katanya karena pipa 2, karena dia dua masukkan pipanya. Ini katanya cara kerjanya seperti jet pump. Apakah betul dia kerjanya pompa ini seperti jet pump? Akan kita bahas ya. Baik, kita akan ke gambar dulu. Kita jeda videonya. Saya anggap sahabat sudah mengerti ya dengan video tadi, dan saya sekarang tinggal menjelaskan kepada sahabat sebetulnya seperti apa ya. Kita dekatkan dulu kameranya. Baik sahabat, ini cukup jelas gambarnya ya sekarang ya. Nah, ini saya sudah punya skema sesuai dengan video tadi ya. Jadi menurut orang tadi ya, alat seperti ini bisa mengangkat air ya dari kedalaman 12 meter. Dan alat ini ya, kata dia itu mirip cara kerjanya dengan jet pump karena dia menggunakan 2 paralon. Baik, akan kita bahas dari atas dulu. Jadi di sini ada sebuah tabung yang kata video tadi itu berisi kipas. Ya, fungsi dari kipas ini katanya mengirim udara ke dalam sini. Ya, jadi ini tabung ini terpisah sahabat ya. Ini tabung yang besar yang kayak video tadi ya. Ini pompa airnya ya, ini pompa air sumur bornya ya, ini air ya. Kita gambarkan seperti ini. Nah, ini pipa pertama yang agak besar tadi yang pertama dimasukin ya. Ini sahabat. Dia ada di permukaan dari sumur bornya. Disimpan begitu aja. Nah, tapi di sini kan ada pipa paralon gede yang bolong ya. Sementara untuk air, pengeluaran airnya itu menggunakan paralon yang satunya yang langsung terhubung keluar. Nah, yang dimaksud dari dia memasukkan udara, tujuan dari paralon ini katanya untuk memaksa keluar air yang ada di sini melalui paralon yang ini. Kan seperti itu ya. Dan ini fungsi dari
paralon ini kata dia tadi itu di video ini fungsinya untuk memasukkan angin ya. Ini karena ini tadi bolong ya. Ini ada paralon yang bolong yang langsung masuk ke tabung yang gedenya. Dan ini ada kipasnya dan dimasukin air. Ya, seperti itu. Baik, kita akan berpikir lagi secara logika. Ketika orang itu memasukkan air ke sini, sahabat ya, memasukkan air ke sini. Memang air itu tidak banyak. Nah, yang saya nggak habis pikir, kata beliau di sini ada kipasnya, ya, ada kipasnya. Otomatis kalau kipas kan harus berputar. Sementara kata dia tadi, kipas ini fungsinya untuk memasukkan udara ke dalam paralon. Ya, jadi ini termasuk hebat juga karena berarti kipas ini berjalan tanpa menggunakan arus listrik ya. Jadi gitu. Jadi begitu masukin air, kipas ini berjalan. Itu tapi kita tidak bisa membahasnya karena saya tidak melihatnya karena dia tidak membahas masalah kipasnya. Cuman tadi dia bilang kata di dalam sini ada kipasnya yang tujuannya untuk memasukkan ke udara ke tabung ini ya. Dari kipas kita ini udah gaib ya, nggak tahu. Nah, kata dia cara kerjanya itu mirip dengan jet pump. Kalau kita miripkan dengan jet pump, saya rasa sangat jauh ya. Dia mungkin berpikir mentang-mentang jet pump itu pipa paralonnya 2, cara kerjanya seperti ini. Setahu saya ya, sahabat, jet pump cara kerjanya tidak seperti itu. Jet pump memang memiliki paralon 2, tetapi jet pump langsung terhubung ke mesin, yang satu untuk menarik, yang satunya untuk mendorong. Itu setahu saya kalau jet pump seperti itu. Jadi tidak seperti ini. Jadi paralonnya tuh masuk langsung ke jet pumpnya, ke bagian bawah biasanya. Kalau yang satunya ke bagian yang atasnya. Jadi yang satu paralon untuk menarik, yang satu paralonnya untuk mendorong. Jadi yang dimasukkan oleh jet pump ke paralon satunya sebetulnya bukan udara atau angin. Jadi orang ini sudah salah paham, sudah salah ya menyamakan dengan jet pump. Karena jet pump sama seperti ini tidak sama. Jet pump enggak seperti itu kerjanya. Yang dimasukkan ke paralon satunya kalau jet pump itu tetap air, sahabat. Jadi kalau jet pump nih begitu hidup kan dia dipancing tuh. Dia akan terisi air semua tuh yang ada di paralon ini. Nah, begitu air ini masuk atau air ini ketarik ke atas, air yang ada di jet pump di tabung jet pump tersebut kan langsung ke yang separuh ke keluar ke air output, yang separuhnya masuk lagi ke sini sahabat, ke tabung yang satunya. Jadi paralon yang satunya itu adalah hasil dari air yang dikeluarkan dari paralon satunya. Jadi air ke sini keluar, diputar lagi ke sini. Jadi tujuannya buat mendorong, buat membantu dorongan paralon satunya agar lebih kuat lihat hisapnya kan gitu. Nanti saya sertakan gambarnya juga ya, gimana skema dari jet pump ya. Jadi sama sekali alat ini tidak sama atau tidak kerjanya tidak seperti itu ya. Ini sangat jauh berbeda dengan jet pump ya. Karena di sini menggunakan udara. Pokoknya ini energinya itu sebetulnya tidak ada. Udaranya udara dari mana, tekanan pun tidak ada. Sementara yang dia katakan kipas pun, walaupun kipas ini berputar, ya, walaupun kipas ini berputar kencang, itu yang ada akan keluar ke sini, sahabat. Karena di sini ada ruang bolong, ya. Jadi ini tidak tertutup nih, ya, tidak tertutup. Jadi udara yang dari kipas kata dia itu dimasukin ke sini, mungkin pikir dia tuh masuknya ke sini, ya. Pikir dia nih, udara masuk ke sini, ya, terus ini kan pada paralon yang ke atas ini yang keluar, dia pikir airnya itu ditekan ke bawah, masuk ke sini. Ya, kalau berpikir seperti itu memang kayaknya seperti iya, tapi enggak seperti itu. Tekanannya dari mana? Sementara dia itu menyediakan bolongan ini kata dia untuk memasukkan udara, biar ada udara di sini sama kipas ini. Jadi di sini energinya tuh di mana ya?
Terus air yang ada yang di sini itu yang dimasukin, saya bingung tuh. Air yang dimasukin dari tabung atas, otomatis kan mungkin langsung ke bawah ya, langsung ke sini, ya, langsung gini. Airnya masuk lagi ke sini, ini itu ke masuk ke sumur bor, airnya itu. Nah, jadi fungsi tadi orang itu masukkan air itu fungsinya apa gitu? Kalau udara, kalau tekanan udara angin angin udara ya, itu jelas tidak akan masuk akal untuk bisa menaikkan ke pipa yang satunya karena tekanannya pun tidak ada sama sekali. Walaupun kata dia di sini ada kipas untuk memasukkan udara, oh di sini bolong kok, ya kan? Di sini aja bolong. Jadi ya walaupun di sini ada kipasnya ya otomatis ke sana dia larinya. Nggak mungkin ya ke sini. Udara itu tetap akan mencari ruang yang kosong, ya. Tidak akan udara itu nyeleket, apa sih nyeleket? Oh ya saya selekat ke dia kan nggak mungkin. Pasti kalau kalau udara itu ya nyari ruang yang kosong ya, mengisi ruang kosong. Jadi menurut saya ya, menurut saya kalau alat seperti ini sangat sangat tidak masuk di akal ya. Ini sangat parah, kalau menurut saya itu sangat parah kalau ini dikatakan pompa air. Ya sangat nggak jelas lah. Dari skema cara kerjanya pun saya bingung ya, bingung. Ini bagaimana energinya itu dari mana gitu, energinya. Kalau pompa gravitasi itu ada masuk akalnya sahabat karena di situ ada daya vakum ya, ada daya vakum dari tabung. Ya walaupun daya vakumnya itu kecil ya, tapi ada masuk akalnya. Kalau kita pikir-pikir, ini logikanya itu di mana ya? Jadi energinya itu ya, energi untuk menghisapnya itu dari mana? Sementara yang dia katakan, dia mengadakan udara masuk, biar mendorong, biar memaksa air yang ada di sini itu keluar. Ya, sahabat. Jujur kalau yang ini saya sangat bingung ya. Yang jelas, karena saya bingung, ini saya katakan pompa air tenaga gaib. Cocoknya seperti itu kayaknya. Karena susah